Untuk itu sekali lagi saya mengundang dengan hormat ketua-ketua partai pengusung untuk naik di atas panggung, anggota DPRP, DPRD dari partai pengusung, untuk ada tokoh adat Mananuir yang hadir untuk bisa ada di atas panggung. Ubah ke provinsi, ke pusat, akhirnya apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Saya tertipu, saya penetua, saya bicara kebenaran, saya bicara keadilan. Saya datang di sini dengan ketulusan hati, ingin membangun biak Bubor ini bersama bupati dan wakil bupati. Jalan-jalan yang belum tertata dengan baik, yang masih jalan kabupaten, yang masih saya tidak bohong. Saya akan lakukan itu karena saya adalah seorang penetua dalam jemaat. Penetua bicara tentang kebenaran. Penetua bicara tentang keadilan. Penetua bicara tentang keadilan. Jangan ragu dengan saya, Bapak Ibu sekalian. Maka itu datanglah ke TPS. Penuliat TPS. Percaya Bapak Ibu, saya akan menang besok 2 kali lipat suara saya. Saya akan menang 2 kali lipat suara saya, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Saya sudah menang kemarin, Bapak Ibu. Saya sudah menang, dan dia akan jaga kemenangan itu pada tanggal 6 itu. Yang percaya katakan, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Saya tertipu, saya penetua, saya bicara kebenaran, saya bicara keadilan. Saya datang di sini dengan ketulusan hati, ingin membangun biak Bubor ini bersama bupati dan wakil bupati. Jalan-jalan yang belum tertata dengan baik, yang masih jalan kabupaten, yang masih jalan provinsi, kita akan alih fungsi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat selesai. Seperti saya lakukan
di kerjasama dengan Bupati Jayapura. Di Papre itu jalannya rusak, itu jalan kabupaten. Saya bilang, kakak, kita ubah ke provinsi, ke pusat. Akhirnya sekarang di Papre sekarang jalannya mulus, dipasang lampu. Kenapa tidak kita buat di Biak ini juga? Jangan ragu dengan saya, Bapak Ibu. Saya bukan jual kecap di hari ini. Saya bicara kebenaran. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Itu hanya di partai PDI Perjuangan. Bapak Ibu, seharusnya saya tidak maju. Borong-borong semua partai mendengar tangisan saya itu, Bapak Ibu. 3 hari menjelang pendaftaran, turunlah putusan MK. Partai PDI Perjuangan 30% bisa mengusung calonnya sendiri. Mujizat pertama dari Tuhan. 1 melawan 16 partai. 16 partai tambah lagi dengan Parcok. Tahu Parcok? Diam. Rahasia. Tambah dengan PJ Bupati dan Wali Kota. Dukung dorang. Tapi saya 1 partai. Ibarat saya seorang Nasrani. Daud melawan Goliat. Daud melawan Goliat. Dorang partai banyak, tambah dengan tadi saya bilang itu, dong kalau menang itu biasa, karena banyak partai itu biasa. Tapi 1 partai di tengah jalan tambah dengan PKN, itu kalau menang luar biasa. Saya lihat jam dulu. Ya sampai dong sekarang cari-cari saya kesalahan. Benar. Akas tinggal orang. Saya bicara ini dong goreng sampai hangus. Itu juga salah juga. Padahal saya bicara itu sesuai dengan antropologi budaya masing-masing supaya masyarakat itu tangkap. Tapi saya bicara begitu, dong bilang salah. Dong dilapor saya. Tukang lapor terus. Saya tidak pernah lapor. Dong maki saya, dong fitnah saya, dong jatuhkan saya. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai sekarang ini wali kota 2 periode tidak pernah saya lapor orang. Tidak pernah. Orang maki saya sampai luar biasa. Tapi saya ampuni mereka. Saya bukan tukang lapor. Tapi saya punya relawan ini. Saya punya orang dong lapor ke Polsek, dong lapor ke Polres, dong lapor ke Polda. Astagfirullahaladzim. Iyo, saya tidak tipu. Saya bicara kebenaran ini. Ada teman satu, ini dia pengen gambar. Dia keluar dari Polres, dia keluar dari Polsek, dia keluar dari Polda, dia keluar dari Kajari. Orangnya ada ini. Ini disebut dengan Panji. Panji ada ini. Dia bukan tim saya, tapi saya tolong dia. Dia datang, Bapak, saya akan mati buat Bapak. Dia tidak ada SK. Dia tidak ada SK. Dia berjuang untuk saya karena kebaikan yang saya bikin dia, sehingga dia bilang saya harus balas budi kepada Bapak. Dia orang ini ada di sini. Program saya Bapak yang tadi saya bilang tadi, pertama adalah pendidikan, kedua kesehatan, ketiga ekonomi, keempat infrastruktur, yang kelima tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Apa itu pendidikan? Saya akan melakukan evaluasi total tentang pemberian beasiswa anak-anak Papua yang kuliah di dalam negeri bahkan di luar negeri. Kasihan, saya kasihan. Natal itu mama bapak dong tidur di kantor gubernur, itu kasihan. Lu punya anak terlantar, tidak bisa sekolah, tidak bisa makan. Kasihan mereka. Maka saya akan melakukan evaluasi total tentang pemberian beasiswa tersebut.
dan juga saya akan berikan biaya studi akhir bagi mahasiswa. Saya telah melakukan program Bapak Presiden Prabowo, pemberian makan sehat bergizi gratis, itu saya akan lanjutkan. Nanti di Kota Jayapura saya akan bangun asrama tabi, asrama saireri. Yang tinggal di pulau-pulau terjauh, Amaindo, Padaido, dan terluar, mereka sekolah di Kota Jayapura, mereka akan tinggal di asrama tersebut untuk sekolah. Dari Biak Nompor, dari Supiori, dari Yapen, dan juga dari Wapen, tinggal di asrama Sereri tersebut. Nanti Bapak Ibu yang bawa anak berobat ke rumah sakit Dok 2, rumah sakit AB Pura, tidak boleh kos, nanti tinggal di situ juga sama-sama. Ada rumah singgah supaya melihat anak yang sakit di rumah sakit. Kalau kos itu biaya mahal juga. Juga untuk anak-anak tabi ada sekolah asrama bagi anak-anak tabi yang tinggal di Towe Hitam paling terjauh berbatasan dengan RIPNG, yang tinggal di Kesnar yang berbatasan dengan RIPNG, yang tinggal jauh di Mambramo Hulu, Mambramo Tengah, di Pagai Hulu Atas. Mereka sekolah di Kota Jayapura, mereka akan tinggal di asrama tersebut. Inilah tanda kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran pemerintah memberikan pelayanan. Maka guru-guru yang tinggal bekerja mengajari anak-anak kita di tempat-tempat yang terpencil dan terjauh, kita akan memberikan mereka juga insentif yang khusus bagi mereka. Saya akan memberikan dana hibah kepada yayasan-yayasan yang membantu pemerintah Papua seperti YPK, YPPK, YAPIS, Advent, karena mereka juga membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia Papua. Akan kita berikan dana hibah bagi mereka. Pengembangan ruang-ruang belajar dari TK, SD, PAUD, SMP, SMA, sampai SMK kita akan perhatikan. Saya tidak akan membedakan sekolah swasta atau sekolah negeri, semua sama dalam pemberian bantuan kepada mereka. Itu yang akan saya lakukan di bidang pendidikan. Saya waktu wali kota tidak ada guru SD, SMA yang D2, D3, semua S1. Karena mereka harus pintar memberikan materi pelajaran kepada masyarakat itu. Di bidang kesehatan, pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan evaluasi total tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit Dok 2 dan Rumah Sakit AB Pura. Dan saya akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lewat puskesmas. Lewat puskesmas saya akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka pelayanan puskesmas itu akan saya perkuat. Di puskesmas ada dokter spesialis, ada dokter anak, ada dokter umum, ada dokter gigi, ada ahli apoteker, ada ahli farmasi. Tersedia. Karena ini saya meraih kemenangan. Hari ini di tempat ini Tuhan menyatakan kasih-Nya. Seperti hujan yang turun itu, suara saya akan seperti hujan nanti. Tanggal 6. Hari ini saya mau pesan kepada anak-anak Sereri, jaga harga diri kita, jaga hak keseluruhan kita. Jangan kita diremehkan,
Jangan kita dijatuhkan anak-anak hebat dari Saireri yang akan memimpin negeri ini 5 tahun ke depan nanti. Percaya. Saya punya ketua PDI Perjuangan, dong bikin sampai dia ditangkap, ingin supaya saya kalah di pihak ini. Saya punya wakil, dibikin sampai dia tangkap supaya saya kalah. Saya berbicara hari ini, PSU 10 kali, PSU 20 kali, Ben Hur Tobimano tetap menang. Catat hari ini, mau ganti Kapolda kah, mau ganti PJ Gubernur kah, Ben Hur Tobimano tetap Gubernur Provinsi Papua. Kemarin saya sudah menang. Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Tuhan akan menjaga suara itu sampai tanggal 6 Agustus nanti. Yang percaya katakan bukan KKR. Begitu. Apa yang akan saya lakukan di wilayah adat Saireri ini? Tadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya pakai barang ini? Tadi Mananwir Besar telah memakaikan saya ini di rumah besar adat Mananwir. Dihadiri oleh seluruh Mananwir. Mereka memberikan kalung ini kepada saya. Saya datang masuk ke rumah besar itu ingin minta izin sebagai anak adat. Saya harus mengetuk pintu. Mereka membukakan pintu bagi saya. Silakan anak negeri Matahari Terbit tadi untuk maju di biak ini untuk kampanye di mana-mana. Kami membuka diri. Dari biak Nompor, Bapak Kostan Karma, dari Partai Golongan Karya. Dia mantan Sekda Papua, dia mantan pejabat Gubernur Provinsi Papua, Bapak Kostan Karma. Kampung apa ya kampung? Ibu kampung. Wah, iya. Kecuali penyakit yang berat, maka mereka akan memberikan rujukan kepada rumah sakit yang terdekat dalam pemberian kesehatan kepada masyarakat. Kalau berobat batuk, pilek, demam, mau periksa gula darah, ibu hamil mau USG, apakah janinnya laki-laki atau perempuan, apakah janinnya sehat, tidak usah ke rumah sakit, datang ke puskesmas, bisa dilayani dengan baik, meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya di kota Jayapura, saya berhasil menurunkan angka stunting. Stunting itu anak-anak yang kurang gizi, yang kepalanya besar. Dari 15% dia turun menjadi 11% sejak saya menjadi wali kota Jayapura. Saya lihat Papua ada 1 kota, 8 kabupaten yang masih merah. Mambramoraya, Supiori, dan Warope. Angka stuntingnya itu kita harus turunkan. Saya ingin benahi kesehatan ini baik, pendidikannya baik, ekonominya baik, infrastrukturnya baik, maka Bapak Ibu, indeks pembangunan manusia itu harus tinggi. Yang pemerintah Papua pakai sekarang ini selama 10 tahun pakai indeks pembangunan manusia kota Jayapura, bukan provinsi Papua punya. Saya nggak bohong, tanya dorang. Saya tidak bicara tentang kebohongan di sini. Ini jujur saya bicara. Orang pakai indeks pembangunan pemerintah kota Jayapura sejak saya menjadi wali kota Jayapura. Karena apa? Saya memperbaiki pendidikannya, saya memperbaiki ekonominya, saya memperbaiki infrastrukturnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dorang jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Iya,
Bapak ini bilang jembatan merah itu adalah hasil pemikiran saya. Bapak Ibu kalau lihat Hamadi jembatan panjang Keramba 2 km itu adalah jerih payah saya, bukan orang lain. Bambiak ini saya akan bangun sebagai kota yang akan maju, kota yang megah. Jangan ragukan saya. Saya tidak bicara jual kecap di sini. Saya tidak bicara tentang kebohongan di sini. Saya sudah teruji. Saya sudah terbukti sebagai wali kota Jayapura. Hal-hal baik yang saya lakukan di kota Jayapura, saya akan bawa ke provinsi Papua. Odoapi semua, saya bikin punya rumah adat. Saya bikin punya para adat. Satu Odoapi 1 bulan mereka bisa dapat 5 juta sampai 10 juta. Bahkan sekarang Odoapi dapat mobil 1 orang 1. Kota Jayapura adalah barometer pendidikan di tanah Papua. Kenapa tidak? Hal-hal baik Odoapi ini saya akan bawa juga di provinsi Papua untuk para Mambri, para Odoapi, para Ondofolo yang pemilik tanah, air, dan hutan ini. Kita harus perhatikan mereka. Maka saya tahu adat, saya tidak langsung kampanye, saya datang minta izin dulu kepada para Mambri. Saya terima kasih Mama tadi dengan tarian Lore. Terima kasih Mama luar biasa. Terima kasih. Bapak juga tadi sambut saya terharu sekali. Saya menyambut dengan luar biasa dan sukacita. Saya lahir dari seorang mama yang sudah dipanggil Tuhan. Dari rahim ibu itu, dia mempersembahkan seorang putra terbaik untuk tanah Tabi, menjadi wali kota 2 periode, dan dia akan mempersembahkan itu untuk Papua, menjadi gubernur provinsi Papua. Lahir dari seorang ibu terbaik. Suksesnya seorang bapak, ada seorang ibu di belakangnya. Itu di bidang kesehatan. Nanti di pulau-pulau terjauh itu ada kapal yang dia akan singgah-singgah di pulau-pulau terjauh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dilengkapi dengan semua fasilitas-fasilitas. Seperti di Danau Sentani, nanti ada kapal yang singgah dari pulau ke pulau untuk pemberian kesehatan, pelayanan kesehatan bagi mereka. Supaya masyarakat kita, saya ingin sekarang umur masyarakat Papua itu 76 tahun. Saya ingin masyarakat Papua umurnya bisa mencapai 80 tahun nanti, karena pelayanan kesehatan yang baik dan terukur kepada masyarakat. Terima kasih untuk pengamanan dari adat buat saya di hari ini. Luar biasa pengamanan adat ini. Juga kita akan kerdakan mereka di Perda Provinsi Papua. Semua kabupaten kota harus seperti ini. Bukan di Bali saja, tapi di Papua juga ada. Kita akan perdakan dalam otonomi khusus itu. Saya melihat ini ikan di pulau-pulau terjauh bawa ikan ke sini. Saya kasihan. Saya lihat di Mambramo ikan mujair ini begini. Saya masuk di pelabuhan Teba, saya masuk di pelabuhan Bagusa, saya masuk di pelabuhan Trimoris, saya masuk di pelabuhan Kasonabija. Saya kasihan sekali dari kampung ke kota. Itu konsep pembangunan. Saya akan turun tinggal dengan masyarakat, lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka makan, apa yang mereka perbuat. Maka saya pulang akan membuat konsep pembangunan itu, karena saya mulai dari kampung, dari desa ke kota. Maka kita akan menuju pada kemandirian, kemajuan, kesejahteraan masyarakat Papua yang madani itu. Itu konsep saya. Bapak Ibu jangan ragu dengan saya. Bapak Ibu jangan ragu dengan saya. Kalau Bapak Ibu salah pilih besok, akan menyesal 5 tahun ke depan. Kita tidak akan memilih pemimpin seperti yang bicara di
di hari ini, yang mewakili anak-anak Tabi, yang mewakili anak-anak Saireri. Kita akan menyesal. Ingat baik-baik, kalau salah pilih, kita akan menyesal 5 tahun ke depan. Tetapkanlah hati Bapak Ibu sekalian, datang ke TPS, coblos nomor 1 pada tanggal 6 Agustus. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Di bidang ekonomi, ada uang yang saya taruh di bank. Nanti mama penjual pina Sehat Plus, kartu Sehat Plus. Bapak Ibu yang mau berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, bawa kartu ini, akan ada pelayanan kesehatan gratis. Dong bilang, uang dari mana? Maka itu kalau dia jadi pemimpin toh. Pemimpin itu harus cari uang untuk bangun provinsinya, bukan harapkan dari pusat. Orang bilang jangan pilih BTM satu partai. Saya mau kasih tahu hari ini, yang pegang palu untuk anggaran adalah PDI Perjuangan. Tuhan Maha. Yang ketua anggaran PDI Perjuangan. Dan bilang aja pilih BTM kosong. Ini semua yang datang ini anggota DPR ini penyelenggaraan Ibu Rinat. Di provinsi semua datang ini. Ingin pintar coblos nomor. Terima kasih. Saya hanya menyampaikan doa untuk keberhasilan Bapak BTM atau Ben-Hur Tommy Manu beserta Bapak CK. Semoga beliau terpilih menjadi Gubernur Papua dan juga dilantik. Amin. Sejenak kita menundukkan kepala, angkat tangan bagi yang beragama Muslim dan bagi yang lainnya yang Nasrani untuk menyesuaikan, dan di akhir nanti kita aminkan bersama-sama dengan semangat. Insya Allah doa kita akan dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka imanan daima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Perdamaian, perdamaian.